Salam kebangsaan Indonesia, para sahabat yang budiman, saudara-saudariku terkasih. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang konglomerat yang sekarang sudah almarhum. Dia bercerita sangat panjang mengisahkan perjalanan hidupnya. Dia anak yatim piatu yang terpaksa ikut atau ngenger saudaranya, dalam hal ini pamannya, yang sedang merintis usaha. Dia membantu pamannya sambil menumpang hidup dari awal sampai pamannya sukses luar biasa. Usahanya terus berkembang berkat kerja keras sang paman dan tentu tidak lepas dari bantuan dia sendiri. Sampai suatu saat usianya sudah cukup, dia harus berumah tangga dan terpaksa tidak bisa lagi membantu pamannya karena dia mulai merintis usaha sendiri yang juga didukung oleh sang paman. Sementara sang paman anak-anaknya mulai besar dan kemudian disekolahkan ke luar negeri. Anaknya 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Sekolahnya begitu tinggi, S1, S2, bahkan S3. Sementara dia sendiri boleh dikatakan tidak punya gelar atau sekolah yang tinggi, tapi punya pengalaman sejak kecil membantu sang paman dan kini mulai merintis usahanya yang terus maju dan juga berkembang. Ketika anak-anak sang paman itu sudah lulus semuanya, sang paman sudah mulai tua dan menyerahkan perusahaannya yang waktu itu berjumlah lebih dari 50 perusahaan ke dalam tangan putra-putrinya. Ada yang menjadi katakanlah CEO, ada yang mengurusi produksi, ada yang mengurusi keuangan, dan ada yang mengurusi marketing. Awalnya usaha itu masih di bawah pantauan sang ayah dan terus maju, tapi lama-kelamaan ketika sang ayah mulai menarik mundur dan berhenti sama sekali, usaha itu pelan-pelan makin mundur. Perusahaan yang jumlahnya 50 kemudian turun menjadi 40, menjadi 30, bukan karena dikonsolidasi, tapi memang harus ditutup satu persatu karena menanggung kerugian. Sampai akhirnya perusahaannya kurang dari 10. Dan sang ayah kemudian mengadu kepada sang keponakan, yaitu dia sendiri, yang telah maju luar biasa. Dia mengeluh ternyata anak-anaknya yang disekolahkan begitu tinggi, berbeda kemampuannya dibanding dia yang tidak sekolah apa-apa. Sementara sang konglomerat yang bercerita pada saya juga punya anak sendiri, yang kebetulan juga jumlahnya sama 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan juga, yang juga kemudian disekolahkan ke luar negeri. Tapi berbeda dengan sang paman yang mengalami kegagalan meskipun anak-anaknya sudah dipersiapkan bersekolah tinggi, dia mengambil cara lain. Setiap anak-anaknya pulang ke rumah karena liburan panjang, diwajibkan mengikuti usaha sang ayah dari bawah dan dari nol. Bahkan ketika mereka lulus, semuanya tidak diberi kursi yang empuk, tapi harus merangkak dari bawah sama dengan karyawan-karyawan yang lain. Dan ternyata memang ceritanya berbeda. Kalau sang anak kandung atau saudara misannya yang mengelola perusahaan lama-lama hancur, tapi bersyukur anak-anak dia sendiri, meskipun juga bersekolah di luar negeri, sukses karena ada proses merangkak dari bawah, belajar dari pengalaman. Cerita ini cerita nyata dan kebetulan diceritakan oleh si
keponakan yang sukses itu sendiri. Dan apa yang bisa diambil kesimpulan atau pelajaran dari kisah yang sangat sederhana tapi banyak terjadi di mana-mana. Di mana sebuah usaha awalnya sukses dirintis oleh generasi pertama, kemudian agak berkembang atau stagnan di generasi kedua, tapi kemudian di generasi ketiga, keempat hanya tinggal cerita. Karena ada proses yang hilang, yang diistilahkan oleh orang yang bercerita pada saya, ibaratnya adalah sang ayah, sang perintis memandikan kerbau, mengangonnya dan memberi makanan di padang rumput, sementara sang anak tinggal menunggang kerbau itu ketika kerbau sudah besar dan gemuk. Dan ironisnya, oleh sang cucu, kerbau itu disembelih dan tinggal hanya cerita saja. Apapun usaha kita, terutama bisnis, memang tidak bisa dipelajari hanya sekedar teori. Meski cara mendidik sekarang ada studi kasus, bahkan studi kasusnya dibuat mirip dengan kenyataan, tapi yang namanya latihan secara teori beda dengan latihan secara praktek, karena ada unsur manusia yang dilupakan, ada unsur emosi, ada unsur tekanan-tekanan dari luar yang tidak bisa disenariokan secara persis. Pengalaman dalam hal ini praktek sangat dibutuhkan dan sangat penting. Maka saya juga teringat akan nasihat seorang bijak yang lahir 2500 tahun yang lalu, Konghucu, atau lebih dikenal secara internasional sebagai Konfusius, yang menekankan bahwa manusia harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi terus-menerus dengan cara belajar. Tapi belajarnya bukan sekedar belajar, tapi belajar yang selalu diperbarui, diulang-ulang, dan dipraktekkan. Tanpa praktek, ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab persoalan dunia nyata secara tepat, karena banyak asumsi-asumsi yang dibangun untuk melandasi sebuah teori. Ini pelajaran yang sangat mahal dan dikisahkan sendiri oleh sang pelaku. Maka tidak heran banyak teman-teman saya yang usahanya mungkin skalanya lebih kecil, orang-orang yang membantu, yang ngenger, akhirnya lebih sukses daripada anak-anak kandungnya sendiri. Karena orang tua, siapapun dia, cenderung memanjakan anak-anaknya sendiri, sementara sedikit menekan kepada anak-anak orang lain, meskipun itu saudara. Tapi disitulah letak pembelajaran, karena tanpa pembelajaran secara real dalam hal ini, pengalaman real di lapangan, semua teori akan menjadi bunga-bunga indah yang tidak berarti. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.